Baik, saya mulai aja ya, supaya tidak perlu waktu lama-lama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Aliani Waalaikumsalam. Wahyuki, NPM akhir 047 dari kelompok 4. Di sini saya selaku moderator dan ada anggota lain, yaitu ada Alin Oktaviani, Amin Sinaga, Fani Alhikni, Dadi Ramdhani, Habib, Isan Fadilah, M. Arul, Tegar, dan juga Ainurul. Saya akan share screen sebentar. Di sini saya akan presentasikan, mohon maaf teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 4, yaitu tentang kelompok 4 PPT TBE motorik. Sebentar, saya share screen dulu. Apakah sudah ada share screen-nya? Belum. Sudah ada. Sudah. Baik. Ngapain guys? Baik. Mohon perhatiannya teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4. Neneng mohon di mute. Di sini kami dari kelompok 4 dengan judul belajar gerak dalam penjas dan olahraga. Untuk pemateri pertama, yaitu ada Bentar ada kendala dari PT-nya. Nah, sebentar. Ada ya PPT-nya teman-teman? Untuk slide pertama akan dipaparkan oleh Tegar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kepada moderator, terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tegar Muhammad Rizky Febriansah dengan NPM 2121911051. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar gerak. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, gerak adalah peralihan tempat, kedudukan, baik hanya sekali atau berkali-kali. Gerak merupakan bentuk aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Gerak merupakan suatu proses yang melibatkan sebagian atau seluruh tubuh membentuk suatu kesatuan yang menghasilkan suatu gerak, baik gerak statis maupun gerak dinamis. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar gerak merupakan proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan. Secara fisiologi, aktivitas gerak atau motorik dari sistem pergerakan diatur oleh saraf, tulang, sendi, dan otot yang terbentuk saling menunjang dalam suatu kerjasama untuk melakukan suatu kegiatan atau sebuah pergerakan. Aktivitas direncanakan di otak, lalu diperintah dikirim ke otot melalui sistem piramidal yang berhubungan dengan gerak dan sikap. Mungkin sekian pemaparan. Baik, terima kasih kepada Tegar yang telah memaparkan materinya. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan kepada Ihsan. Kepadanya saya persilakan. Sebentar,
Belum bisa di slide, next slide. Pada Ihsan, saya persilakan. Baik. Halo. Apakah ada suaranya? Ada Ihsan, jelas. Baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Ihsan Fadila dengan SPM 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya gerak. Proses terjadinya gerak dapat dijelaskan melalui urutan atau tahapan rangkaian terjadinya gerak yang dilakukan dari sampai dengan terjadinya gerak. Gambaran proses terjadinya gerak pada manusia diawali dengan stimulus dan diterima oleh panca indera. Dibawa oleh saraf-saraf sensorik ke otak. Stimulus tersebut diolah di otak untuk memberikan balikan melalui saraf sendi, sehingga manusia dapat bergerak di mana otot sebagai penggerak aktif. Dan untuk lebih memudahkan pemahaman tentang terjadinya proses gerak dapat dibuatkan dalam gambar proses gerak manusia menurut Januar pada tahun 2019. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Ihsan yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya akan ditampilkan atau dibacakan oleh Fani. Kepadanya saya persilakan. Bentar, agak lama. Silakan kepada Fani. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan gerakan manusia menurut Harrow dalam teori taksonomi. Gerakan manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat gerak, yaitu ada gerak refleks. Gerak refleks di sini adalah respon atau aksi yang terjadi tanpa kemauan dasar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak refleks gerak pada tingkat-tingkat berikutnya. Yang kedua ada gerak dasar fundamental, yaitu gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerakan ini pada dasarnya berkembang menyertai gerakan refleks yang dimiliki sejak lahir. Gerak dasar fundamental mula-mula bisa dilakukan pada masa bayi dan masa anak-anak dan disempurnakan melalui proses berlatih, yaitu dengan bentuk melakukan berulang-ulang. Yang ketiga ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik di sini kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh di dalam melakukan aktivitas fisik. Kemampuan fisik sangat penting untuk mendukung aktivitas psikomotor. Gerakan yang terampil bisa berkembang bila kemampuan fisik mendukung pelaksanaan gerak. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 kemampuan, yaitu ketahanan, kekuatan, fleksibilitas, dan kelincahan. Terima kasih pada moderator. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Fani yang telah memaparkan materinya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan atau dipaparkan oleh saudara Dadi. Kepadanya saya persilahkan. Bentar ya.
Sebentar, teman-teman. Ada yang bisa bantu saya untuk ganti share screen? Baik, silakan kepada Dadi. Yang presentasi. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini adalah ada belajar gelak dalam penjas dan olahraga. Di sini belajar gelak dalam penjas atau pendidikan jasmani dan olahraga adalah keterampilan motorik yang penting untuk dikuasai agar dapat berpartisipasi dengan efektif dalam berbagai jenis olahraga. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat belajar gerak dalam penjas dan olahraga. Di antaranya adalah yang ke-1, perhatian teknik dasar. Sebelum mempelajari gerakan yang lebih kompleks, penting untuk memahami teknik dasar terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada lakukan pemanasan dan pendinginan yang baik. Yang selanjutnya ada pelajari gerakan satu persatu. Jadi jangan mencoba mempelajari terlalu banyak gerakan dalam satu waktu. Pelajari satu gerakan dulu, pahami tekniknya, dan setelah itu baru beralih ke gerakan yang lain. Yang selanjutnya yaitu praktekkan secara rutin. Seperti halnya belajar keterampilan motorik lainnya, praktek secara rutin sangat penting. Latihan teratur akan membantu memperbaiki teknik Anda dan meningkatkan keterampilan. Yang selanjutnya ada terima umpan balik. Terima umpan balik dari pelatihan atau teman Anda yang ahli dalam gerakan tersebut. Umpan balik yang konstruktif akan membantu Anda memperbaiki teknik Anda dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya adalah pilihan jenis olahraga sesuai. Di dalam pilihan jenis olahraga yang sesuai dengan kemampuan Anda, cobalah beberapa jenis olahraga sebelum memutuskan untuk fokus pada salah satu jenis olahraga. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dadi yang telah memaparkan materinya. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Ainurul. Kepadanya saya persilakan. Sebentar ya, ini agak lama soalnya. Coba teman-teman mohon bantuannya, ada yang bisa ganti share screen nggak? Soalnya ini delay-nya agak sedikit parah sih. Biji mau sok mah pun Najla dicoba share screen. Iya, sok boleh. Ini sama Rahma di stop dulu ya. Mohon maaf ya teman-teman. Agak sedikit terjeda dulu.
Yang bawah lagi, Naj. Nah, yang itu, Naj. Slide ke-6. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Najla yang telah membantu kelompok kami. Saya lanjutkan teman-teman untuk presentasinya. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Ainurul. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan tadi tentang belajar gerak. Belajar gerak dalam pendidikan jasmani olahraga penting untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Ingat, jika memahami teknik dasar, melakukan pemanasan dan pendinginan haruslah dengan tepat. Mempelajari gerakan satu persatu, berlatih secara rutin, menerima umpan balik, dan memilih jenis olahraga yang sesuai. Sehingga posisi pendidikan jasmani ini sangat strategis dalam meningkatkan pengalaman dan kemampuan gerak para siswa melalui PJOK. Dengan menyesuaikan aktivitas jasmani dengan tujuan yang akan dicapai, maka bentuk aktivitas jasmani atau fisik dipilih dengan menekankan pada berbagai bentuk aktivitas yang wajar. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Ainurul Masupa yang telah memaparkan materinya. Teman-teman, sebentar, ini Najlanya hostnya akan lempar. Ada yang bisa bantu saya lagi nggak buat share screen biar cepat? Untuk materi selanjutnya, saya persilakan pada Habib. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang peningkatan kemampuan gerak bisa diidentifikasi dalam bentuk yang pertama, yaitu gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien. Yang kedua, gerakan bisa dilakukan dengan semakin lancar dan terkontrol. Yang ketiga, yaitu gerakan bisa dilakukan dengan semakin lancar dan terkontrol. Dan yang terakhir, yaitu gerakan bisa dilakukan dengan semakin lancar dan terkontrol. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Habib yang telah memaparkan materinya. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada Amin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Moderator. Di sini saya akan menjelaskan gerak sebagai aktivitas jasmani. Sebelumnya kita sudah mendengar bahwa keterkaitan dari gerak dan aktivitas jasmani sendiri sangatlah berkait erat ya teman-teman, di mana keduanya merupakan berkesinambungan gitu, di mana gerak adalah sebagai aktivitas jasmani adalah ciri kehidupan dan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak, di mana
di dalamnya mempertahankan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak, meningkatkan kualitas hidup. Di sini juga menurut Ronstrom dan Rooks pada tahun 1988 dalam bukunya yaitu menjelaskan bahwa gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial. Kemudian ada struktur anatomis, antropometris, dan fungsi fisiologis, stabilitas, kecerdasan intelektual, maupun kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan nyata. Tentunya poin-poin yang tadi saya sebutkan penting adanya untuk membuat siswa-siswa menjadi lebih aktif mengikuti kegiatan pendidikan jasmani daripada siswa-siswa tidak aktif mengikuti pendidikan jasmani. Mungkin teman-teman segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amin yang telah memaparkan penjelasan materinya. Nah, untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada Arul. Untuk pemaparan materinya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan. Sebelumnya izin berbicara dan izin menyampaikan manfaat kognitif yang mungkin tadi sudah disampaikan kalau geraknya gitu. Sekarang manfaat geraknya, manfaat gerak mungkin gerak yang efisien dan efektif akan memberikan manfaat terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan seperti itu untuk manfaat dalam gerak. Lalu dari manfaat gerak ini ada manfaat secara fisik, memperbaiki postur tubuh, kesehatan, dan kesehatan jasmani. Lalu kemudian ada kognitif melalui aktivitas gerak, memperbaiki otak sehingga diharapkan meningkatkan kemampuan berpikir, lalu meliputi keadaan persepsi, pemecahan masalah, kreativitas strategi, perbedaan kata, rangsangan untuk berpikir, dan kesadaran gerak. Lalu yang terakhir dari manfaat gerak ini yaitu manfaat secara psikomotor, yaitu efisien dalam gerak, keterampilan gerak, dan kehalusan gerak. Mungkin seperti itu, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, di sini materi sudah selesai. Terima kasih kepada Arul. Dan untuk selanjutnya, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Atau baik, kepada Muhammad Andriansyah dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah, NPM 212191078. Izin bertanya, Mak. Kan di Baik, bagian silakan. gerak fundamental ada dua gerak lokomotor dan non lokomotor. Nah, contohnya seperti apa? Dan jelaskan keduanya. Terima kasih. Baik, saya tampung dulu ya. Kepada teman-teman, barangkali ada yang mau bantu menjawab dari pertanyaan Saudara Andriansyah, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan coba bantu menjawab dari pertanyaan Muhammad Andriansyah. Nah, di sini itu contoh dari gerak lokomotor itu seperti berlari. Yaitu berlari itu kayak menggerakkan tubuh dengan kecepatan yang tinggi menggunakan kaki. Nah, kaki itu tuh sebagai alat utama untuk perpindahannya. Yang kedua ada melompat. Melompat itu tuh mendorong tubuh dari tanah menggunakan kedua kaki dan melompat ke atas dengan mencapai jarak yang ketinggian yang tertentu gitu. Lalu yang ketiga ada merangkak. Merangkak itu tuh
menggunakan tangan dan lutut juga sebagai titik dukungan untuk memindahkan tubuh ke depan. Nah, kalau untuk yang non-lokomotor itu contohnya ada memutar. Memutar itu tuh menggerakkan bagian tubuh seperti lengan, tangan, kepala, atau juga pinggul dalam pola yang melingkar. Yang kedua ada seperti mencubit. Nah, mencubit itu tuh menggunakan jari-jari tangan atau kaki juga untuk memegang atau meremah sesuatu. Yang kedua ada menyentuh. Yang menyentuh itu tuh menjulurkan bagian tubuh seperti tangan, kaki, atau jari atau ke gitu yang ke arah objek atau bagian tubuh yang lainnya atau bagian objek yang akan disentuhnya. Seperti itu. Barangkali ada yang mau ditambahkan untuk teman-teman lain, dipersilakan. Barangkali ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Atau mungkin dari saudara Balon sendiri dicukupkan atau bagaimana? Cukup, Ma, cukup. Terima kasih. Ya, maaf, Andriansyah tadi. Cukup ya, berarti. Terima kasih pada Andriansyah yang telah bertanya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Izin bertanya, Mak. Baik, Oni, silakan. Perkenalkan, nama saya Oni Ahmad Faujan, NPM 2121910069 dari kelompok 2. Izin bertanya, tahap di mana anak akan memahami keterampilan motorik dan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu gerak tertentu. Jelas tuh. Mohon maaf, dan apa saja yang dibutuhkan? Dan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerak tertentu. Baik, saya tampung dulu. Atau barangkali ada yang teman-teman yang ingin menjawab, silakan. Boleh diulang nggak, Oni? Tahap di mana anak akan memahami keterampilan motorik dan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerak tertentu. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Oni. Nah, tahap perkembangan itu di mana anak itu akan memahami keterampilan motoriknya sendiri, dapat bervariasi juga, tergantung juga pada individunya masing-masing. Namun, terdapat juga beberapa tahap umum yang biasanya dialami oleh anak-anak. Contohnya itu kayak tahap awal. Nah, tahap awal itu kayak tahap menyaksikan. Pada tahap ini itu, anak-anak secara pasif menyaksikan gerakan-gerakan dan juga mengamati lingkungan di sekitarnya. Nah, yang kedua itu tahap meniru atau tahap mengulangi. Pada tahap ini juga anak-anak itu tuh mulai meniru gerakan yang mereka amati juga. Mereka juga saling mencoba secara aktif gitu mengulangi gerakan yang mereka lihat sendiri. Yang ketiga ada tahap menguasai. Di mana tahap menguasai atau tahap mengkoordinasikan itu anak-anak itu mulai menguasai keterampilan motoriknya. Mereka juga dapat melakukan gerakan ini dengan lebih lancar lagi, koordinasinya yang lebih baik lagi. Seperti itu, Oni. Bagaimana? Baik, Ma. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Oni. Dan yang untuk yang lainnya, barangkali ada yang mau tanyain juga. Sudah cukup ya? Baik, di sini saya akan bacakan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Alin. Kepadanya saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Jadi dalam belajar adalah suatu proses atau upaya gitu yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap yang positif, sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Lalu, gerak merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan memiliki keterampilan motorik yang baik, maka dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Tujuan dari motorik ini adalah untuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif gitu, lalu sikap dan keterampilan juga. Nah, belajar gerak dalam penjas dan olahraga juga penting untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Dengan menyesuaikan aktivitas jasmani dengan tujuan yang akan dicapai gitu. Maka bentuk aktivitas jasmani atau dipilih dengan menekankan pada berbagai bentuk aktivitas yang wajar dan aktivitas jasmani yang mendorong adanya usaha dari siswa untuk melakukan aktivitas gerak fisik tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Alin yang telah memaparkan kesimpulan. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.